Maranatha, Tuhan Yesus segera Segera datang. Selamat sore dari Sydney Australia. Dan selamat malam untuk mereka yang ada di Sydney. Saya Wanda Dumais bersama dengan Erna Dumais. Dan juga di Zoom service sudah bergabung Ibu Christine. Kita saat ini seperti biasa hari Selasa merupakan hari yang kita dedikasikan untuk kegiatan Tuesdays Prayer Meeting. Dan setiap Selasa adalah hari di mana kita berdoa, kita menyampaikan permohonan-permohonan doa yang dituliskan atau sudah disampaikan oleh setiap jemaat yang ada di Bible Independent Church, juga semua orang-orang yang bergabung dalam Sound Doctrine. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama. Bagi Anda yang ada di rumah, Anda bisa mengikuti dan menyanyi bersama melalui live Facebook yang saat ini kegiatan doa ini kami siarkan secara langsung. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is Sebentar ya, saya sebenarnya ada tampilkan, kalau gitu saya akan masukkan, sebenarnya dia punya lirik, saya masukkan dulu liriknya supaya kita bisa nyanyi sama-sama ya. Ternyata setelah diputar, ternyata liriknya hilang. Waktu dinyanyikan, liriknya ada. Sebentar, saya tuliskan ini. Baru kita akan nyanyi sama-sama supaya ada tampilannya di dalam. Copy. Sebentar. Tadi saya masukkan di sini. Liriknya supaya semuanya bisa menyanyikan pujian ini ya. Oke. Kemudian share ini ya. Lalu musiknya. Ya.
Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. No changes, no thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. The peace that endureth, thine omnipresent to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord. Faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Puji Tuhan, saudara. Pujian ini berkata bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Setiap hari dikatakan besar kasih setia Tuhan. Ya, tak habis-habisnya, tidak ada bayang-bayang ketika kita mengikut Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah, belas kasihannya tidak pernah gagal, dan selalu seperti itu di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini sudah bersama lagi dengan kami Ibu Rina Siaan. Puji Tuhan yang di ada di Batam. Dua-duanya Batam. Juga Ibu Christine di Batam. Baik, kita akan
masuk dalam firman Tuhan. Ibu Rina boleh buka dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Hari demi hari Engkau berikan kasih karunia yang baru dalam hidup kami. Kami bersyukur saat ini kami ada waktu untuk kami membawa doa-doa harapan kami kepadamu, dan sebelumnya kami akan membaca firman-Mu, akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Kiranya bukalah hati kami, pikiran kami terhadap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Rina. Baik, saya serahkan kepada Bu Erna. Terima kasih yang banyak. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya mau membahas firman Tuhan yang saya beri judul Berdoalah agar kita diberi keberanian untuk menyampaikan sound doctrine. Doa itu pada hakikatnya adalah menyatakan kehendak Allah itu terjadi di bumi ini. Sekali lagi saya mau tekankan ini. Doa itu pada hakikatnya adalah menyatakan kehendak Allah terjadi di bumi ini. Matius 6 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi saudara-saudara, doa itu bukanlah untuk membuat kehendak atau keinginan manusia terjadi di surga, melainkan kehendak Allah terjadi di bumi ini. Kita meminta Allah untuk melakukan sesuatu bagi kita, dan kita juga bersedia atau siap untuk menjadi alat bagi Allah agar kehendaknya ini terjadi di bumi ini dilaksanakan. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Paulus meminta agar jemaat Tuhan berdoa baginya dan bagi rekan pelayanan Paulus. Kolose 4 ayat 2-3. Demikianlah firman Tuhan, bertekunlah di dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus meminta kepada jemaat Kolose agar pertama, bertekun di dalam doa. Kedua, berjaga-jaga di dalam doa. Ketiga, terus membawa ucapan syukur kepada Allah. Dan keempat, berdoa bagi Paulus dan rekan sepelayanannya agar pintu pemberitaan sound doctrine terbuka sehingga kebenaran tentang Kristus diberitakan dengan sebenar-benarnya, semurni-murninya dan sejelas-jelasnya. Saudara-saudara, 4 pokok doa ini dimohonkan Paulus kepada jemaat Kolose, di mana ketiga pokok doa yang pertama itu adalah gaya hidup yang dimiliki oleh orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yaitu oleh orang yang percaya. Orang percaya itu hidupnya identik dengan doa. Orang percaya itu tidak pernah berhenti untuk berdoa, dan orang percaya itu akan selalu tekun berdoa. Selain bertekun di dalam doa, Paulus juga menyatakan bahwa doa itu adalah cara kita untuk waspada dan selalu siap sedia menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Berjaga-jaga maksudnya adalah kita ini senantiasa mempunyai kesadaran dan kepekaan untuk mendengar dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan
Hanya satu cara yang bisa dilakukan adalah doa ini yang memampukan kita untuk melakukan hal tersebut, saudara-saudara. Pokok doa yang keempat itu adalah pokok doa yang khusus, yang spesial, yaitu menyatakan kehendak Allah terjadi di bumi ini agar supaya pintu-pintu itu terbuka atau ada kesempatan untuk sound doktrin diberitakan. Saudara-saudara, sejak Paulus memberitakan tentang sound doktrin di Daskalia Higionos itu, terjadi penolakan yang besar-besaran akan sound doktrin. Baik itu orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi menutup setiap peluang untuk agar rahasia Kristus itu tertutup atau sound doktrin itu tertutup, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita melihat Yesus sendiri ketika menyampaikan sound doktrin, banyak sekali muridnya yang mengundurkan diri. Karena apa? Karena sound doktrin itu terlalu keras bagi mereka. Saudara-saudara juga mengetahui bahwa Yesus di dalam pelayanan selama 3,5 tahun itu dia cuma mempunyai berapa orang yang pengikut setia, mempunyai berapa murid, cuma 12. Dan 12 itu satunya itu juga gagal, saudara-saudara. Begitu juga saudara-saudara ataupun kami juga mengalami rintangan, hambatan yang ada ketika kami memberitakan sound doktrin. Ada beberapa murid kami yang meninggalkan sound doktrin, bahkan mereka bilang, saya sudah keluar dari sound doktrin. Kemudian Pak Wanda bilang seperti ini, loh, kenapa kamu bilang bahwa kamu sudah keluar dari sound doktrin? Sound doktrin itu adalah ajaran dari guru agung kita. Sound doktrin itu ajaran dari Tuhan Yesus diberitakan kepada para murid, kemudian para murid diberitakan, dari Tuhan Yesus diberitakan kepada para rasul, kemudian para rasul diberitakan kepada murid. Kemudian kami mendengar akan sound doktrin itu dan kami sudah bertekad untuk memberitakan sound doktrin itu, saudara-saudara. Apapun resikonya, apapun rintangannya, kami akan tetap berdiri teguh untuk memberitakan sound doktrin. Malah saya bilang kepada suami saya, kami sudah mendedikasikan hidup kami untuk memberitakan sound doktrin. Baik buruk, kami akan tetap senantiasa memberitakan sound doktrin. Saudara-saudara, Paulus sendiri mempunyai keyakinan bahwa sound doktrin itu dinyatakan, maka rahasia mengenai Kristus itu akan terbuka. Memang saudara-saudara, ketika kita berdoa, maka Allah dengan cara yang ajaib akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Tetapi juga doa itu menjadi peluang saudara-saudara bagi kita untuk mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Kita harus berusaha untuk membuka pintu pemberitaan sound doktrin itu dengan menyampaikan sound doktrin tersebut. Ketika kita membuka mulut kita untuk menyampaikan ajaran yang benar, ajaran yang sound doktrin mengenai Kristus, maka di saat itulah Allah sedang bekerja untuk membuka pintu pemberitaan sound doktrin yang menjadi lebih besar, saudara-saudara. Kita berdoa agar Allah membuka pemberitaan sound doktrin itu, maka dengan itu kita juga berdoa agar kita diberikan keberanian, diberikan semangat terus yang menyala-nyala untuk memberitakan sound doktrin dimanapun dan kapanpun. Di dalam Roma, amin. Di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15, demikianlah firman Tuhan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Apabila sound doctrine itu diberitakan, maka orang-orang akan mulai berseru kepada nama Tuhan. Orang-orang akan berseru kepada nama Tuhan oleh karena mereka percaya dengan pemberitaan sound doctrine. Orang-orang yang berseru ini adalah orang-orang yang mendengar, yang telah mendengar, telah membuka hati, telah mendengar tentang pengajaran sound doctrine. Maka kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan untuk membuka pintu, berarti meminta agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk dengan berani menyampaikan sound doctrine. Berdoalah agar Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil yang benar. Berdoalah agar kita diberi kekuatan untuk memberitakan Injil yang sehat itu. Berdoalah agar kita diberi kemampuan untuk pergi dan menyampaikan berita yang tidak pernah menjadi kompromi itu, yaitu Injil yang tidak pernah didiskon, Injil yang murni, Injil yang tidak mengenal virus, Injil yang bebas dari virus, Injil yang bebas dari bakteri, Injil yang murni, yang sudah diberitakan oleh guru agung kita, saudara-saudara. Berita mengenai sound doctrine itu ada berita mengenai rahasia Kristus. Kita percaya bahwa Allah akan membuka pemberitaan-pemberitaan tentang sound doctrine melalui hidup kita, supaya hidup kita oleh karena kasih karunia Allah saja dinyatakan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Orang yang berseru kepada nama Allah dan mereka akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini saya diberi kesempatan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk orang-orang, untuk memberikan keberanian untuk memberitakan sound doctrine Tuhan. Karena kerinduan kami adalah sound doctrine itu diterima, sound doctrine itu didengar orang, kemudian sound doctrine itu menjadi bagian dari orang yang percaya Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sudah mendengarnya, kiranya Kau memberkati orang-orang itu, biarlah mereka senantiasa bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Engkau Tuhan. Kiranya Kau juga diberikan kepada orang-orang untuk diberikan keberanian Tuhan untuk memberitakan sound doctrine di Daskalia Hygienos itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya hanya menekankan di ayat tadi, Kolose 4 tadi, kan ayat 2-3. Khususnya ayat yang ketiga bilang berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Nah, saudara, kalau kita berdoa seperti tadi sudah disampaikan supaya Allah membuka pintu, berarti karena doa itu adalah membawa kehendak Allah terjadi di bumi ini, berarti ketika kita berdoa kita siap untuk menjadi alat Tuhan. Sehingga pemberitaan Injil atau sound doctrine bisa disampaikan. Artinya kalau kita bilang Tuhan, tolong buka pintu pemberitaan Injil. Berarti kita sudah siap dengan segala resiko untuk menyampaikan pemberitaan sound doctrine itu. Amin, saudara ya. Ya, bagaimana? Sudah siap kan dengan segala resikonya. Karena apa? Karena tanpa sound doctrine diberitakan, maka orang tidak mendengar. Maka pintu itu akan tertutup. Nah, kalau kita tidak memberitakan, kasih karunia Tuhan tidak dinyatakan. Nah, bayangin aja orang yang sudah lama tertidur itu, mereka tidak akan mendengar sound doctrine. Kalau kita tidak mau menjadi alat untuk pintu-pintu itu terbuka. Jadi ayat ini sekaligus bukan hanya berdoa, tapi ketika kita berdoa, kita katakan, Tuhan, pakailah hidup saya sebagai alat supaya sound doctrine itu diberitakan. Karena sound doctrine bukan milik siapa-siapa, tapi milik guru agung kita. Amin ya. Guru agung kita Yesus Kristus. Dia beritakan sound doctrine dan Paulus sudah berjerih payah memberitakan sound doctrine. Saya percaya kita juga terinspirasi, kita juga terbakar untuk menyampaikan sound doctrine dari Tuhan. Puji Tuhan. Sore ini kita akan mendoakan
hal tersebut dan mendoakan supaya hidup kita akan pergi memberitakan firman Tuhan yang sound doctrine. Saya nggak tahu apakah masih ada keraguan-raguan dalam diri kita. Apakah masih ragu-ragu dengan sound doctrine? Ya kalau saya sih, ya enggak sih. Saya berpikir, ya apalah hidup saya ini cuma hambanya. Saya tidak punya kekuatan apa-apa selain melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus seandainya bilang kepada saya, Wanda, kamu mau pergi juga seperti murid-murid yang banyak itu? Ya Tuhan, mau pergi kemana Tuhan? Saya sudah tahu Engkau yang benar. Tuhan, biarlah hidupku seluruhnya menjadi milik-Mu Tuhan. Ya kan? Hidup saya yang ya kita tidak punya banyak hidup di dunia ini. Betul kan? Bu Renata, sampai berapa tahun firman Tuhan bilang kita punya kesempatan untuk hidup? Firman Tuhan bilang berapa tahun? Kalau di Belanda berapa, Bu? Enggak, di 70 kan? Alkitab 70 tahun. 80 paling kita bisa maksimal. Ya kalau Wanda Dumais kalau sampai 80 ya masih setengah lagi deh. 40 lagi. Ya kalau bisa begitu. Tapi saya mau berusaha untuk sungguh-sungguh bagi Tuhan begitu ya. Ibu Christine juga tadi sudah tahu sampai berapa lama, masih ada kesempatan. Mari kita doa, Tuhan pakai hidupku supaya pintu pemberitaan sound doctrine terjadi. Bagaimana Ibu Rina dan Pak Sanen? Ya, saya tahu Pak Sanen ada di sebelah nih lagi nonton ini. Bagaimana? Bersemangat untuk menyampaikan sound doctrine, tapi dia punya harga mahal loh. Karena tidak berkompromi. Nah, ini siap-siap saja. Ibu Renate di Amstelveen sudah ready kan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, kita memberitakan kebenaran yang sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya, supaya banyak orang bisa berdiri atas kebenaran. Kalau kita tidak support kebenaran, maka kebenaran akan runtuh. Betul. Walaupun sedikit, tapi kalau kita mau berdiri, maka kebenaran itu akan tetap tegak. Puji Tuhan. Pak Ferry Gunawan, bisa dibuka kameranya supaya kita bisa sama-sama berdoa pada hari ini. Mungkin bisa dibuka Pak Ferry kameranya. Atau masih ada itu kesulitannya. Baik. Oke, kita akan masuk dalam doa. Kita masuk dalam doa. Yang sini dulu aja. Ya. Kamera disuruh buka. Mungkin kita. Oke, terima kasih Pak Ferry. Mungkin kita berdoa dulu untuk pertama. Saya akan berdoa agar pintu pemberitaan sound doctrine terbuka luas di Amstelveen, begitu ya. Kemudian nanti saya minta Ibu Renate akan berdoa agar pintu terbuka di Australia, begitu ya. Kita saling berdoa ya. Kemudian Ibu Rina akan berdoa pintu pemberitaan terbuka di Sintang atau di Kalimantan Barat, ya. Kemudian Ibu Christine akan berdoa bagi pintu pemberitaan sound doctrine terbuka di Jawa Barat, ya. Karena kita sudah ada juga teman-teman di sana yang di Jawa Barat. Pak Ferry akan berdoa juga pintu pemberitaan terbuka di Jawa Barat ya Pak Ferry ya. Jawa Barat udah. Nggak apa-apa, sama-sama. Karena Pak Ferry juga asalnya kan dari Jawa Barat kalau nggak salah ya Pak Ferry ya. Bandung ya. Betul Pak Ferry? Oh, Pak Ferry. Mati kali dia punya koneksi. Baik, saya akan doa terlebih dulu dan nanti juga Bu Erna akan berdoa pintu pemberitaan terbuka di Eropa. Jawa Tengah aja dulu. Oh, Jawa Tengah. Oke, baik. Sebelum kita berdoa, saya cuma mau berkata bahwa kami itu mendapat kiriman di WhatsApp itu orang banyak sekali yang message kepada kami untuk mendengar akan sound doctrine banyak itu. Sekali. Banyak orang. Waktu itu saya bilang kepada istri saya, kok kita belum ada tanggapan ya dari Jawa Tengah begitu. Dari seluruh Indonesia sudah ada. Baru kita ngomong, besok harinya masuk message banyak sekali dari Jawa Tengah. Ternyata banyak orang yang mendengar dan mereka tuh belum memberikan feedback begitu. Baru satu-satu, Pak, saya ini dari Jawa Tengah, kami sering mendengar tentang sound doctrine. Cuma memang ada banyak kendala orang mau ikut di Zoom begitu ya. Karena kebanyakan sih karena koneksi internet
Itu aja sih. Terus dari Sulawesi, mana yang saya nggak ngerti daerahnya itu masuk di kita. Saya belum pernah dengar mereka tinggal di mana itu. Banyak begitu ya. Jadi puji Tuhan untuk hal tersebut. Tuhan menyatakan, dan seperti tadi pagi juga kan itu kita ikut pelajaran ya tadi pagi ya, Bu Rina dan Ibu Christine. Itu juga saya juga nggak tahu, orang-orangnya muncul begitu. Tiba-tiba semuanya pada muncul begitu. Baru kali itu banyak sekali orang yang muncul dari semua tempat ternyata mewakili. Ternyata dampaknya sudah luar biasa, saudara-saudara. Orang-orang mulai sadar bahwa memang inilah waktunya. Yang mereka cari. Berdiri di atas sound doctrine itu lebih indah daripada kita. Ya memang menjadi tahu kan. Baik, kalau gitu saya akan doa pertama kali, kemudian Ibu Renata, lalu Bu Rina, kemudian Bu Christine, lalu Bu Erna. Bapa di surga, saya mengucap syukur untuk sore ini, untuk siang di Amsterdam, dan juga sore di Indonesia. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa ketika kami berdoa, kami percaya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kami percaya juga Tuhan, seperti firman-Mu katakan, berdoa agar pintu-pintu pemberitaan Injil terbuka. Saya meyakini Tuhan, Engkau memakai kami untuk menyampaikan berita sound doctrine itu, sehingga berita itu bisa didengar orang, maka orang yang mendengar mendapat kasih karunia Tuhan, dan mereka bisa berseru kepada nama Tuhan karena mereka percaya. Saya mau berdoa Tuhan untuk Netherlands Tuhan, untuk Tuhan Belanda Tuhan, khususnya di sekitar tempat tinggal Bu Renata di Amstelveen Tuhan, di tempat tinggal di rumah dari Bu Debbie, di sekitar tempat usahanya. Kami mau berdoa agar Tuhan membuka kesempatan yang luas, sehingga ada banyak teman-teman kami yang ada di Belanda Tuhan boleh terkoneksi dengan sound doctrine. Mereka boleh mendengar kebenaran melalui share yang disampaikan oleh Bu Renata ataupun keluarganya ataupun siapapun yang sudah kami beritakan, dan mereka mau menjadi alat untuk dipakai Tuhan. Saya rindu sekali terbentuk Tuhan gereja sound doctrine di Belanda Tuhan. Saya rindu sekali bisa terjadi umat-umat-Mu berkumpul Tuhan, belajar bersama untuk mencari kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang tanpa kompromi, tanpa diskon, kebenaran yang tidak error, yang tidak tercampur dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau menguatkan terus hamba-Mu, Ibu Renata, Engkau memberi keberanian kepada dia. Saya berdoa Engkau memberi kesehatan senantiasa, Engkau memberi kepada dia hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Amin. Menyampaikan firman-Mu yang tanpa kompromi. Ya. Saya percaya Tuhan memanggil, maka Tuhan akan melengkapi dengan kekuatan, dengan gayanya, dengan ciri khasnya, dengan kemampuannya. Tuhan akan pakai itu, karena kami percaya Engkau bekerja melalui kehidupan kami, kekuatan, kelebihan, talenta, dan skill kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa dalam surga, hamba-Mu datang kepadamu mengucap syukur atas segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Di saat kami berdoa, memuji, membesarkan nama-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di mana kami 1-2 orang yang berkumpul, Engkau juga hadir bersama kami saat ini. Kami ingin berdoa Tuhan bagi Australia.
Benar, Bapak. Di mana Engkau bisa menjangkau di Australia, Tuhan. Ya, Bapak. Masih banyak teman-teman yang belum mengenal sound doctrine, Tuhan. Benar, Tuhan. Engkau kiranya menjamah, buka pintu-pintu hati mereka agar dapat mendengar sound doctrine yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Wanda dan Ibu Erna. Biarlah Engkau selalu memberikan jalan keluar. Amin. Bagi orang-orang yang mendengar, jamah hati yang keras Engkau lembutkan, ya Bapa. Ya, Tuhan. Biar senantiasa Tuhan, Roh-Mu yang menyala-nyala selalu menyinari hidup Bapak Pendeta Wanda dan Ibu Erna. Biar mereka dapat menjalani sound doctrine bukan hanya di Australia, Tuhan, tapi juga bisa menjangkau seluruh dunia, menjangkau bangsa-bangsa, agar banyak jiwa yang terselamatkan. Terima kasih Bapak untuk hari yang diberkati, hari yang kami rindu Tuhan. Masih banyak Tuhan yang belum mengenal Engkau. Kiranya Tuhan oleh karena pengasihan-Mu, kasih setia-Mu, kiranya dapat membuka setiap pintu-pintu yang terbuka di Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane, kota-kota lainnya yang berada di pulau Australia, Tuhan. Kiranya Kau jamah semuanya itu, Tuhan. Buat Tuhan menjadi berhasil dan sangat diberkati. Terima kasih untuk pagi. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, dan doa-doa kami. Biar Engkau buka jalan. Buka setiap langkah hidup kami. Agar kami menyerahkan hidup kami senantiasa ke dalam tangan-Mu lebih dalam. Kami menghadap-Mu. Agar kami dapat memberitakan sound doctrine dengan benar-benar. Mereka mengenal ajaran yang sehat. Ajaran yang benar-benar memberikan, menjamah hati mereka bahwa Alkitabiah yang Engkau bicarakan dari nafas-Mu, Theos Penustos, Tuhan kiranya Engkau bisa dapat menjamah setiap bangsa-bangsa di dunia ini. Kami rindu Tuhan, ada kebangunan rohani di mana-mana Tuhan. Kami rindu ada benar-benar Tuhan dari tempat ini kami berdoa. Kami rindu Tuhan agar Alkitab doktrin dapat diberikan di mana-mana Tuhan. Engkau lagi dapat menjamah hati orang masing-masing Tuhan. Hidup penghidupan mereka ke tangan-Mu. Masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menjamah mereka. Dari tempat ini hamba berdoa Tuhan. Biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu. Engkau yang berdoa. Nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Rina. Doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima hari ini. Dan berdasarkan firman-Mu itu jugalah kami mau berdoa saat ini. Biar kiranya pintu kabaran Injil yang sound doctrine itu boleh terbuka di berbagai tempat. Dan secara khusus saat ini saya mau berdoa untuk pintu pekabaran sound doctrine kiranya terbuka di Sintang, Kalimantan Barat. Tuhan tolong. Bapak terima kasih. Jika Engkau boleh memberikan kesempatan ini bagi saya mengenal sound doctrine, saya percaya bahwa Engkau juga yang akan menolong dan memberi kekuatan bagiku. Siap diutus untuk memberitakan sound doctrine di sana. Tuhan, bukalah jalan, bukalah kesempatan bagi saudara-saudara kami yang ada di Sintang, di Kalimantan Barat, supaya berita Injil sound doctrine ini sampai kepada mereka. Kasih karunia-Mu dilimpahkan bagi saudara-saudara kami di sana. Ada banyak jiwa Tuhan yang masih jauh, yang masih terhilang, yang belum mendengar Injil, bahkan mungkin sudah percaya tetapi masih belum mendengar kabar Injil yang sound doctrine. Kami berdoa kepadamu Bapa, bukalah pintu bagi kami supaya
pintu pekabaran Injil yang sound doktrin terbuka di Sintang, di Kalimantan Barat. Dan beri kekuatan bagi kami atau siapapun yang Tuhan jamah hatinya, yang Tuhan bukakan hatinya untuk menyampaikan Injil itu. Beri kekuatan dan kesanggupan memperlengkapi kami ya Tuhan dengan lebih banyak lagi kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang merindukan juga, Engkau yang menghendaki supaya Injil kebenaran itu disebarluaskan, disampaikan. Dan hanya karena kasih karunia-Mu sajalah akan terjadi keselamatan dan kemenangan jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa sekali lagi untuk Sintang, Kalimantan Barat. Biarlah daerah ini meski sangat jauh di pedalaman, meskipun masih tertinggal, tetapi jiwa-jiwa di sana mengalami keselamatan yang sesungguh-sungguhnya datangnya dari Tuhan melalui pemberitaan sound doktrin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami percaya semua akan terjadi seturut dengan kehendak-Mu bagi Sintang, Kalimantan Barat, dan urapilah dan berkatilah setiap kami, mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bu Christine. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kekuatan, hikmat, kecerdasan yang sudah Tuhan berikan untuk pastor kami dan keluarganya. Segala pemeliharaan yang daripada-Mu, sehenti-hentinya sudah kami terima ya Tuhan. Segala sesuatunya sudah Engkau cukupkan, sudah Engkau bahkan berkelimpahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu jika Engkau yang membuka pintu, tidak satupun pintu yang terbuka. Benar. Ketika Engkau sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang berani menutupnya ya Tuhan. Haleluya, betul. Kami mau Tuhan, kami mau. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Engkau yang membukakan pintu untuk pengajaran sound doktrin ini ya Tuhan. Benar. Kami tahu bahwa ini berat bagi kami Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan bahwa Engkau yang memimpin tangan kami untuk kami mampu melaksanakannya, untuk kami menjadi kuat, teguh di dalam menjalankan prinsip-prinsip Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mau Tuhan, Jawa Barat dimenangkan untuk Engkau. Jawa Barat memiliki kemuliaan, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dengan sound doktrin diterima Tuhan. Kau yang membuka pintu untuk Jawa Barat Tuhan. Untuk orang-orang yang di sana Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau itu orang jemaat-jemaat yang ada di Jawa Barat Tuhan. Bukanlah jemaat-jemaat yang tidak sound doktrin. Tapi kami percaya mereka adalah orang-orang yang hanya belum terjamah. Hanya orang-orang yang belum membuka pintu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Tolong bukalah pintu itu Tuhan. Untuk daerah Jawa Barat dan sekitarnya Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas Jawa Barat dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami menantang arus. Kami tidak mau terhanyut. Kami menantang arus bukanlah sesuatu hal yang ringan. Bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap sepele. Tapi ini adalah hal yang serius. Dan kami percaya bahwa hanya dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan kami sanggup berjalan, melangkah, melakukan kebenaran itu, berpegang teguh dengan kebenaran itu ya Tuhan. Jangan buat hati kami melenceng ke kiri atau ke kanan. Berilah kami jalan yang lurus itu Tuhan, jalan yang daripada Engkau. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah haleluya. Pilihan daripada-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terpilih. Engkau juga memberikan kekuatan. Engkau memberikan prasarana dan sarana. Engkau yang menuntun. Engkau yang membuka jalan itu. Dan kami percaya Tuhan bahwa semua jalan terbuka. Kami percaya
sound doktrin, kalau Engkau yang sudah memerintahkannya, Engkau akan membukakan jalan, akan membuka pintu-pintu hati. Pintu-pintu hati yang apapun, bagaimanapun keadaannya akan terbuka, akan melembut dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatunya bisa terjadi. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bu Erna akan berdoa Jawa Tengah. Bapak yang kami sapa, yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini Tuhan Kau beri kesempatan kepada kami Tuhan untuk berdoa. Saya terbeban Tuhan untuk Jawa Tengah Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan, membuka kesempatan bagi kami Tuhan untuk memberitakan sound doktrin di Jawa Tengah Tuhan. Kiranya Kau memakai kami, memakai sarana dan prasarana yang sudah kami yang kami sediakan, yaitu video maupun video melalui YouTube atau melalui tulisan-tulisan melalui Bible Independent Church Tuhan. Kiranya Kau memakai sarana itu Tuhan untuk menjangkau orang-orang di Jawa Tengah, khususnya saya sebutkan Solo, Semarang, Jogja, khususnya Klaten, di mana tempat saya dilahirkan Tuhan. Saya berdoa secara khusus minta belas kasihan kepada Tuhan agar Jawa Tengah menjadi pintu-pintu untuk memberitakan sound doktrin Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan orang-orang. Saya mendengar ada Bapak di mana di Klaten, beliau sudah mendengar tentang sound doktrin, yaitu Pak Markus Suparsa Tuhan. Kiranya Kau berkati Pak Markus Suparsa Tuhan melalui pendengaran akan sound doktrin, melalui membaca tentang sound doktrin. Biarlah Injil yang benar, Injil yang tidak didiskon, Injil yang murni, dasar higienos itu, jadi higienos itu diberitakan di sana Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan untuk menyampaikannya melalui sosial media Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk orang-orang yang baru mengikuti Elios Theological School, di mana mungkin mereka hanya melalui kitab eksegesis kitab Wahyu Tuhan. Beberapa orang yang kami tahu Tuhan, kiranya Kau berkati Pak Goris di Sulawesi Barat. Biarlah Engkau juga memberikan kesempatan kepada dia Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam sound doktrin itu Tuhan. Tidak pergi dan tidak datang dan pergi saja Tuhan, tapi mereka berakar di dalam sound doktrin itu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Pak Ferdi yang ada di Babel, Bangka Belitung Tuhan. Hari ini dia mengikuti eksegesis kitab Wahyu Tuhan. Biarlah dengan pengenalan, dengan mengikuti Zoom Tuhan, melalui Zoom Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan. Kami menyerahkan Jawa Tengah ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Injil itu diberitakan secara luas. Kiranya Kau berkati para hamba-hamba Tuhan di sana Tuhan, agar mereka diberikan kebebasan untuk memberitakan sound doktrin Tuhan. Saya khususnya kepada kami, khususnya kepada saya Tuhan, memberitakan orang-orang yang belum tahu tentang sound doktrin Tuhan. Kami menyerahkan Jawa Tengah ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan untuk jemaat-jemaat kita. Oke. Bagi. Masih ada nggak? Soalnya nanti bisa dibagi, tapi kayaknya udah nggak ada Pak Ferry. Masih kali. Pak Ferry masih ada, Pak Ferry? Udah nggak ada, berarti udah nggak ada. Sebaiknya kayak Bu Rina, Bu Kristi yang ada di sini dulu. Oh iya. Ya. Oke, sekarang kita akan doa untuk. Pak, itu mamanya Ibu Lina sakit itu Pak? Iya, saya udah taruh di sini. Iya. Kita kan sudah dapat informasi memang dari beberapa dari minggu lalu, makanya kita terus doakan. Jadi kita akan tetap bawa dalam doa. Nah sekarang kita akan doa bagi yang ada di sini. Gimana caranya? Bu Lina boleh berdoa untuk Bu Rina berdoa untuk Bu Christine Stabu Renata yang ada di sini.
Bu Renata. Bu Renata, ya. Terus Kemudian mungkin yang sudah kenal Bu Ella kali ya. Bertiga orang aja ya. Bagaimana kasih tahu yang jelas. Bu Rina berdoa untuk Bu Christine serta Bu Renata yang ada di Amsterdam, ada di Belanda. Kemudian berdoa untuk Bu Ella serta anak-anak mereka yaitu Timothy serta Chloe. Ya. Jadi satu-satu dulu. Bu Rina 3 pokok doa itu kita berikan kesempatan untuk doa bagi Bu Christine, Bu Renata, dan Bu Marcella di Manado. Ya, Bu Christine di Batam, Bu Renata di Amsterdam, dan Bu Marcella di Manado dengan kedua anaknya Timothy dan Chloe. Ya, itu dulu pokok doanya untuk Bu Rina. Silakan Bu. Bapa di sorga, kami mau berdoa kembali untuk Ibu Renata yang ada di Amsterdam. Kami mau berdoa, mohon kasih karunia-Mu yang terus menyertai dia di dalam kehidupannya, secara khusus untuk kesehatannya ya Bapa, biarlah Tuhan yang terus campur tangan dalam kehidupannya. Ibu Renata diberikan sukacita, diberikan kekuatan, diberikan pengharapan hari demi hari kepada di dalam kebesaran-Mu ya Bapa. Berdoa untuk setiap pergumulannya, untuk anaknya dan menantunya yang ada di Italia, secara khusus untuk menantunya yang masih di dalam kepahitan terhadap Tuhan atas beberapa peristiwa dalam hidupnya yang mungkin belum bisa diterima. Kami terus berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah hatinya, biarlah Engkau yang membukakan hati pikirannya ya Bapa terhadap kebenaran-Mu, terhadap kuasa-Mu dan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidupnya. Biarlah Engkau memulihkan hatinya ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang kiranya menolong dia melewati semua kepahitan-kepahitan yang pernah dialaminya. Biarlah kasih karunia-Mu datang menjumpai dia, membawa dia untuk lebih datang mencari Engkau. Demikian juga semua cucu-cucu Ibu Renata dimanapun berada, biarlah Tuhan yang terus memberkati hidup mereka, masa depan mereka, terlebih iman percaya mereka, supaya mereka tetap bertumbuh sebagaimana Ibu Renata bertumbuh di dalam sound doktrin. Demikian seluruh keluarganya juga kiranya boleh mengalami hal yang sama. Terima kasih Bapak yang baik. Apapun yang menjadi pergumulannya secara khusus saat ini, untuk kerinduannya, untuk pelayanannya di tempatnya ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memampukan dia boleh melakukannya. Kemudian kami mau berdoa untuk Christine juga yang ada di sini di Batam. Terima kasih Bapak untuk semangat yang luar biasa yang Tuhan beri kepada Ibu Christine. Kami percaya Bapak bahwa itu semua daripada Engkau. Engkau yang hendak memakai Ibu Christine menjadi alat di tangan-Mu. Kami terus berdoa untuk Ibu Christine, Engkau berikan kiranya dia kesehatan, kekuatan, bahkan juga segala usaha-usaha yang hendak dirintis bersama dengan anak perempuannya Tuhan, usaha siput atau makanan Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai, membuka jalan supaya semua usaha yang mereka harapkan, yang mereka rencanakan, semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Pakailah kiranya Ibu Christine terus menerus ya Bapak untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan sound doktrin melalui kehidupannya, melalui apapun yang sedang bisa dilakukannya, biarlah Tuhan yang menolong Ibu Christine. Bahkan seluruh keluarganya juga kiranya boleh mengalami kasih karunia Tuhan, menerima sound doktrin sebagaimana Ibu Christine sudah boleh menerimanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk Ibu Marcella yang ada di Manado dan kedua anaknya Timothy dan Chloe Tuhan. Kami juga bersyukur untuk ibu ini di tengah-tengah banyak pergumulan hidup yang Tuhan boleh izinkan dia boleh berdiri teguh, boleh kami lihat sebagai pribadi yang kuat, teguh di dalam Tuhan, menghadapi semuanya dengan baik. Kami tahu itu juga ada kekuatan dan kuasa Tuhan, dan melalui semua apa yang dialami Tuhan sedang mau pakai hidupnya menjadi saksi, menjadi berkat. Bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkannya, dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan lah yang menolong dia melewati semuanya. Bahkan anak-anaknya boleh terus bertumbuh, bertekun di dalam iman yang benar yang telah diterimanya dari orang tuanya, yaitu Ibu Marcella. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kesehatan Ibu Marcella dan kedua anaknya, jauhkan dari segala penyakit virus
COVID ini Tuhan, biarlah perlindungan khusus dari Tuhan ada atas hidupnya dan anak-anaknya, bahkan pekerjaannya, kerinduan hatinya, apapun saat ini yang menjadi harapannya, biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya, membawa semuanya seturut kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Ibu Marcella, Timothy, dan Chloe ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang terus menyertai hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemudian Bu Christine berdoa untuk Bu Rina Sihaan dengan Pak Sanen, suaminya Bu Rina, kemudian Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney, serta Bu Oike Abraham yang ada di Balikpapan. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Tuhan, kembali kami berlutut di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua kasih karunia dan anugerah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di keluarga Bible Independent Church ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rina dan suami, untuk Ibu Rina dan keluarganya, Bu Rina Sihaan yang ada di Batam. Kami berdoa, kami mengangkat Ibu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, roh, tubuh, dan jiwanya. Mohon perlindungan daripada-Mu ya Tuhan, terhadap apapun sakit penyakit, COVID-19 dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengetahui pergumulannya yang dihadapinya pada saat ini. Kami mengangkatnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk Ibu Rina. Kami percaya Tuhan, kalau kehendak-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan Ibu ini. Terima kasih Tuhan untuk segala pelayanan Ibu ini dan suaminya Tuhan. Setiap hari Minggu dan setiap hari dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan Engkau memakai Ibu Rina dengan luar biasa ya Tuhan, menjadi alat-Mu sehingga apapun yang menjadi destiny Tuhan di dalam kehidupan Ibu Rina, semoga terjadi. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang satu ini. Kami sungguh bersyukur memiliki teman seperti Ibu Rina Sihaan ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau juga memeliharakan anak-anaknya ya Tuhan, kesehatannya, sekolahnya, semuanya kami percaya bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney. Ya, Tuhan Yesus, kami membawa kehidupan Pak Ferry ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kalau ada sakit penyakit atau apapun yang menjadi keluhan di dalam tubuhnya ya Tuhan Yesus, Engkau yang beracara, Engkau yang mengobati, Engkau yang memberikan kekuatan, terutama sekali untuk kekuatan di dalam sound doctrine ya Tuhan. Saya percaya Tuhan semakin lama makin teguhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan Pak Ferry Gunawan ya Tuhan. Kami membawanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya ada pemeliharaan Tuhan untuk keluarganya juga, ibu dan istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memeliharakannya di dalam pekerjaannya. Kau juga yang memeliharakannya di dalam menghadapi virus COVID-19 atau apapun sakit penyakit ya Tuhan. Engkau yang melindungi keluarga Pak Ferry Gunawan dan Pak Ferry Gunawan sendiri ya Tuhan. Kami membawa kehidupan Bapak ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada campur tangan Tuhan, bukan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan Pak Ferry. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memakai Pak Ferry Gunawan sebagai alat-Mu haleluya, untuk membesarkan, untuk menyuarakan sound doctrine di mana saja pun Pak Ferry berada. Bahkan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat. Terima kasih Tuhan untuk segala sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Oike Abraham yang ada di Balikpapan. Bapak yang baik, kami percaya bahwa ada maksud Tuhan, bahwa ada tujuan Tuhan untuk Ibu Oike dan keluarganya. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan Ibu Oike pada saat ini,
Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah, rencana yang luar biasa di dalam kehidupan Bu Eke dan keluarganya. Bahkan dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan, Engkau akan merenda kehidupannya sedemikian rupa, sehingga terjadi kehidupan yang indah di mata-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, biarlah ditutup bungkus dari pengaruh COVID-19 Tuhan, biarlah Engkau ada yang memeliharakan kehidupan Bu Oike, Abram dan keluarganya ya Tuhan, dan anak-anaknya terutama ya Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, apapun kasus yang dihadapi Ibu Oike Abram pada saat ini, biarlah kiranya acara Tuhan, Engkau yang beracara di dalam kehidupan Bu Oike ya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, semuanya itu adalah untuk tujuan menyenangkan hati-Mu. Ya. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa Bu Oike ke dalam tangan-Mu, untuk bungkus dia dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kebahagiaannya daripada Tuhan, kebahagiaan ilahi itu ada di dalam hatinya, sehingga dia boleh bersuka cita apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dia selalu memandang Tuhan Yesus, selalu memandang Tuhan, bukan memandang siapapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita memperoleh teman seperti Bu Oike Abram ya Tuhan, selalu bersemangat dan selalu bersuka cita. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan ya Tuhan terhadap dia dan anak-anaknya. Apapun masalahnya ya Tuhan, Kau yang mempersatukannya kembali dengan suaminya. Terima kasih Tuhan, apapun keadaannya, apapun ceritanya ya Tuhan, kami membawanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus keluarga ini dengan manisnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah perencana, Engkau adalah pembuat keputusan, Engkau adalah pembuat rencana yang indah dan manis dalam kehidupan Bu Oike Abram. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan semua teman-teman kami. Haleluya. Amin. Amin. Kemudian saya minta kepada Ibu Renata untuk berdoa bagi kami sekeluarga, saya, suami, anak-anak kami, Tessa serta Prinsi. Kemudian berdoa untuk Pak Raimer Sumbayak serta Ibu Porman Sitorus yang ada di Sukabumi. Kemudian berdoa untuk Janet serta suaminya Chelsen yang ada di Tondano, di mana mereka mempunyai seorang anak namanya Mika. Ya, silakan Ibu. Ya. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur ya Aba, ya Bapa. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa bagi pelayanan Bapak Wanda, Dumais dan istrinya Ibu Erna yang saat ini berada di Sydney. Kiranya Engkau berikan kesehatan, akal marifat surgawi selalu menyertai hidup apapun yang ia jalankan, menjalani sound doktrin. Ini berdoa kiranya sound doktrin untuk bangsa-bangsa, untuk dunia, banyak jiwa yang dapat diselamatkan. Apa Wanda dan Ibu Erna sampaikan, biarlah banyak jiwa Tuhan yang benar-benar banyak mendengar. Hamba berdoa dari tempat ini untuk rumah tangga mereka, kesehatan mereka, semua yang mereka lakukan, jadikan itu berhasil dan sangat beruntung. Bapak ini hamba berdoa bagi anak-anak mereka. Hamba berdoa bagi Tessa yang berada di luar negeri dan Prinsi yang ada di Sydney juga. Tuhan, sekolah mereka, kuliah mereka, apa yang mereka buat Tuhan, kiranya menjadi berhasil semuanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya dengan pelayanan sound doktrin ini dapat menjangkau banyak jiwa Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan yang disampaikan melalui sound doktrin ini banyak jiwa yang terselamatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pelayanan yang diadakan oleh Pak Wanda senantiasa. Kau berikan kesehatan selalu bagi hidupnya. Kau hilangkan sakit yang ada dalam tubuhnya. Engkau bersih Tuhan. Nama Yesus, hamba berdoa ini Tuhan. Biarlah hanya roh saja yang menyala hidupnya. Hidupnya semakin dekat, semakin melekat di hatimu. Ya Bapak.
Tuhan. kebangunan rohani di mana-mana yang Pak Wanda. Sebab sound doktrin itu adalah Alkitabiah yang kanon yang sudah final Tuhan. Kami bicara pelayanan Bapak Wanda dan Ibu Erna, selalu Engkau yang hadir dan Engkau ada untuk buka jalan bagi hidup mereka. Amin. Terima kasih. Segala kebutuhan yang mereka butuhkan, Engkau adalah Engkau yang memberikan kecukupan bagi hidup mereka. Apapun yang mereka buat Tuhan, hamba mohon dari tempat ini, biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih. Hamba berdoa juga buat Bapak Rainer dan istri yang berada di Sukabumi. Ya, Bapak. Tuhan, Engkau melihat keberadaan Bapak itu. Tuhan, Kau melihat kerinduan hatinya juga bersama istrinya untuk menyatakan sound doktrin adalah Alkitabiah yang benar. Biarlah Engkau jamah hatinya untuk dapat memberikan pelajaran-pelajaran sound doktrin bagi tempat tinggal di sekitarnya. Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati Bapak Reimer selalu dan istrinya agar lebih dekat dan melekat bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mereka berkata kebutuhan. Terima kasih. Nah, cucunya juga diberkati. Hamba berdoa dari tempat ini bagi Shanet, Janet dan Chelsea serta anaknya Ika yang berada di Manado atau di mana mereka berada sekarang. Tuhan, kiranya Engkau menjamin rumah tangga mereka, rumah tangga yang baru. Engkau selalu melihat keberadaan mereka, kerinduan mereka untuk mengikuti pelajaran sound doktrin. Engkau setiap apa yang mereka belajar, mereka dapat membukakan pintu-pintu setiap pelajaran ini Tuhan, agar sound doktrin dinyatakan di sekitar tempat tinggal mereka. Jadikan mereka sebagai alat-Mu ya Bapa. Jadikan mereka sebagai apa yang mereka lihat di dalam Alkitabiah. Mereka masih muda Tuhan, tapi mereka masih banyak hal-hal yang mereka harus buat. Tuhan, kiranya Kau memberkati rumah tangganya, kesehatan mereka, kehidupan mereka, akal budi, hikmat, marifat Engkau berikan buat mereka juga. Untuk anaknya Mika, berikan kesehatan selalu, agar penuh dengan sukacita untuk menyelesaikan sekolah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini. Biarlah pelajaran yang kami terima, sound doktrin, selalu terbuka. Selalu banyak jiwa yang terselamatkan. Terima kasih dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya menyerahkan Ibu Angelina Dumais yang ada di Kasar. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Bu Lina Tuhan untuk berani memberitakan tentang sound doktrin kepada teman-temannya, kepada lingkungan sekitarnya, terutama di Kasar serta Karegesang Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bu Lina melalui dia men-share segala tulisan maupun video-video yang sudah kami rilis Tuhan. Biarlah orang juga mengenal akan sound doktrin itu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan, kiranya Engkau memberkati keluarganya, keinginan-keinginan di dalam hidupnya yang kami tidak tahu apa yang dia doakan, tetapi Engkau yang akan mengabulkannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga keluarga Dumais Tuhan, untuk kerinduan Bu Lina, yaitu di mana mamanya yang sedang sakit Tuhan, Ibu Ruth Yohana Ruth Bangkerego Tuhan, karena lemahan fisik, karena sudah tua. Kiranya juga memberikan kekuatan, memberikan kesempatan kepada Bu Ruth untuk senantiasa berjalan di dalam Engkau. Berikan dia kekuatan terus, berikan dia kesehatan yang prima, agar dia senantiasa berkumpul dengan anak, cucu, menantu.
Saya juga berdoa secara khusus kepada untuk Burut kalau masih ada roh jahat, kuasa kegelapan karena dalam nama Tuhan Yesus. Mimpi-mimpi orang yang sudah meninggal kiranya dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan semuanya itu dalam nama Tuhan. Kesehatan terus, biarlah kekuatan terus, biarlah pertumbuhan iman terus ada di dalam Ibu Ruth Pangkerego Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk adiknya Ibu Rina, Ibu Lydia Dumais, di mana banyak sekali melalui Bu Lina Dumais, Bu Lydia mengetahui tentang sound doctrine ini Tuhan. Kiranya melalui pengajaran-pengajaran yang sudah kami rilis, sudah kami beritakan, sudah kami tulis Tuhan, biarlah iman dari Ibu Lydia Dumais juga semakin bertumbuh. Begitu juga dengan suaminya, kiranya Kau juga memberkati terus, biarlah mereka terus berjalan terus di dalam sound doctrine Tuhan, biarlah mereka menerapkan sound doctrine di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga ini, berkati suaminya serta anak-anak mereka Tuhan. Haleluya. Kami terus berdoa biarlah keluarga ini juga terus diberkati. Berkati juga kerinduan Ibu Bu Lydia Dumais agar ibu mertuanya, Ibu Vin Basir untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Haleluya. Tuhan, kiranya Kau menjamah hati, menjamah pikiran untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah melalui firman-firman yang sudah diberitakan oleh Bu Lydia serta suaminya, firman itu mengena di hati Ibu Vin Basir Tuhan, sehingga Vin Basir dengan mulut dan hati dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah melalui firman Tuhan yang dia baca, yang dia dengar, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk John, tiap luntungan yang ada di Karitesan yang jaga rumah kami Tuhan, kiranya Kau juga memberkati keluarga muda ini Tuhan, ya, biarlah mereka senantiasa diberi kebenaran Tuhan untuk memberitakan sound doctrine itu Tuhan, apapun resiko, apapun rintangan dalam kehidupan mereka Tuhan, kiranya sound doctrine juga disampaikan oleh keluarga luntungan, keluarga dari Tia juga, kiranya Kau juga memberikan kesempatan pada John baik di lingkungan kerjanya yang ada di Halmahera, di Ambon, untuk memberitakan sound doctrine kepada teman-teman kerjanya. Berkati pekerjaan John serta Ibu Tia luntungan yang ada di Karegesan Tuhan, untuk senantiasa berdiri tegak di dalam sound doctrine Tuhan. Haleluya. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Siska Masi yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan Tuhan, karena kelenjar getah bening Tuhan. Kiranya Engkau memberikan jalan, kesempatan kepada Bu Siska Masi Tuhan untuk menerima kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Haleluya. Lindungi dia Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Kiranya melalui Bu Renata juga, Bu Renata, kerinduan Bu Renata untuk menjangkau Bu Siska agar Bu Siska mengenal sound doctrine, tidak mencari hal-hal yang tidak berguna, tapi hanya mencari sound doctrine seperti Raja Hizkia ketika dia diberitahukan bahwa umurnya sudah Tuhan akan memanggil dia kembali, dan Raja Hizkia kemudian memohon kepada Tuhan, berdoa. Itu juga kerinduan kami. Ibu Siska juga menjadikan Tuhan sebagai Juru Selamat dia pribadi, menjamah hati dia untuk mengedepankan Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai yang bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup dia Tuhan. Amen. Kiranya menjadikan Tuhan sebagai sumber yang ajaib, sumber kesembuhan yang ajaib bagi Bu Siska Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bu Siska Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara saya Tuhan, di mana untuk keselamatan dia Tuhan. Kiranya sama hati saudara suami Tuhan, suami serta anak-anaknya.
mereka Tuhan. Kita Bukakan pintu hati mereka. jalan Ya, bagi Tuhan. dia Tuhan untuk menerima Mohon. keselamatan itu yang daripadamu. Ya, Kalau bukakan ada hati. roh jahat, kuasa kegelapan yang menghalangi mereka, aku patahkan semua itu dalam nama Dalam Yesus. Tuhan Yesus. keluarga Erni, Tommy, Tuhan tidak memberikan Ya, kesempatan kepada mereka Tuhan mendengar Percaya akan kepadamu doktrin Tuhan. Benar ya Tuhan. Bapa. ya Tuhan. Dengan mulut dia sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tinggal dengan hati saja engkau yang menjamah hati, engkau yang Ya, mengetahui hati tolong. orang. Kiranya engkau menjamah hatinya, engkau mencelikkan mata rohaninya Tuhan. Untuk Ya, Tuhan tolong. Yesus itu bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai rasul, tapi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya. Bapa di surga, saya mau berdoa saat ini. Pertama untuk pelayanan kami Tuhan di Bible Independent Church dan Eleos Theological School. Setiap hari firman-firman yang kami share, kami bagikan, biarlah orang-orang boleh terbuka hatinya, bertindak untuk mencari kebenaran yang sejati itu. Bapa di surga, kepada orang-orang yang mengikuti sound doctrine, biarlah mereka semakin mantap, semakin mempunyai kepastian bahwa mereka mencari keberanian, mencari Injil yang benar. Dengan berani mereka boleh mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Berkati setiap mahasiswa yang hadir di sekolah kami supaya imannya bertumbuh. Begitu juga orang-orang yang mendengar tentang pemberitaan kami setiap hari Tuhan. Saya memberitakannya Tuhan, dan juga melalui kebaktian-kebaktian kami, kebaktian doa seperti ini, ataupun juga kebaktian pertemuan jemaat Tuhan yang sudah dibagi-bagikan oleh teman-teman kami melalui share di sosial media, dan sudah kami posting di YouTube dan media-media lainnya. Biarlah itu boleh membawa perubahan kepada orang-orang yang mendengarnya. Tuhan, buka pemberitaan Injil lebih luas lagi untuk sound doctrine boleh diterima. Kami berdoa juga untuk gereja partner kami, Minnesota Bible Independent Church di Minnesota, Minneapolis, untuk teman-teman kami yang melayani di sana, untuk Pastor Eric, Ibu Vita, dan juga keluarganya Tuhan, anak-anaknya Kesia dan Kayla, juga cucunya Junior dan Tion. Saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberi keberanian kepada mereka, kesetiaan untuk belajar, kemampuan untuk menyampaikan, mendeliver sound doctrine itu, dan tetap kuat untuk menyelenggarakan pertemuan jemaat sehingga banyak orang di lingkungan mereka, di jejaring mereka boleh datang kepada Tuhan. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha, dan semua jerih payah mereka. Juga keluarga mereka ikatkan dengan tali kasih Tuhan. Tuhan yang sudah tolong mereka dalam semua pergumulan, bahkan menyembuhkan mereka dari sakit, penyakit. Kami bawa di dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga untuk Om Yo dan Tante Syul. Terima kasih Tuhan yang bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk kemantapan hati, kekuatan untuk iman. Mereka percaya dalam pengajaran-pengajaran yang benar itu, dan biarlah hidup mereka dipakai untuk menjangkau orang-orang, generasi mereka, ataupun menjangkau jejaring mereka dengan caranya Tuhan. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, menolong di dalam hari-hari mereka, di mana mereka terus bergiat untuk Tuhan. Saya mau berdoa juga untuk anaknya, Ibu Joyce, Milo Or, dan juga Pastor Reinhardt yang ada di Minnesota juga, anak mereka Tuhan, untuk
Corner dan adiknya Tuhan, saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan mengasihi keluarga ini, memberi kesehatan, kekuatan, mengikat mereka dengan tali kasih, dan juga memberikan kepada mereka persekutuan yang erat untuk terus-menerus mereka bisa saling menguatkan dengan keluarga-keluarga yang lain. Kami berdoa juga agar supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati pekerjaannya, berikanlah kepada mereka terus kemampuan untuk mengelola hidup, mengelola keluarganya, bahkan membangun pelayanan, agar supaya boleh mereka melihat kebenaran-kebenaran yang sejati yang Allah sampaikan ke dalam hidup mereka. Saya berdoa juga untuk Pastor Michael dan juga Ibu Dika Ekel, untuk anak-anaknya, untuk Cynthia dan suaminya, Hebner dan juga anak mereka Nathan dan Moses, Tuhan, dalam kuliah mereka. Kiranya Tuhan terus mengikat tali kasih di antara keluarga ini, mengeratkan, memberikan kepada mereka keberanian terus untuk berdiri teguh atas firman-Mu, bergiat belajar dan menyampaikan firman-firman yang benar yang daripadamu. Melalui mereka belajar, mereka bisa menyampaikan melalui puji-pujian, pelayanan musik yang dilakukan Tuhan menyertai. Saya serahkan dalam tangan-Mu, berkati pekerjaan, usaha, dan tolong lindungi mereka dari semua hal-hal yang jahat. Berikan kepada mereka terus sejahtera yang daripada Tuhan, yang melampaui segala akal. Saya berdoa untuk Ibu Meti Makasuci, saya menyerahkan dalam tangan-Mu. Saya berdoa agar Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, menolong, dan terus memberikan kepada dia keberanian untuk bertumbuh di dalam sound doktrin, percaya sepenuhnya di dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan yang menghibur di dalam masa tuanya, pergaulan-pergaulan dengan teman-temannya, dan juga berikan hati yang berkobar-kobar untuk mencari Allah, serta menyampaikan firman-Mu yang benar. Itu Tuhan. Dalam nama Yesus saya serahkan Bu Meti dalam tangan-Mu, juga keluarga besarnya, anak-anaknya yang ada di Indonesia Tuhan. Tolong juga anak laki-lakinya, Marcel Ekel, yang sedang berusaha untuk mengembangkan pelayanannya. Tuhan menyertai, memberkati keluarganya. Saya juga teringat untuk Ibu Deti Tangkudung yang ada di Belanda saat ini, bersama-sama dengan Ibu Renata, juga Ibu Pendeta juga yang ada bersama-sama dengan Ibu Renata. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah waktu-waktu di mana mereka berkunjung di Belanda, mereka boleh disegarkan, mereka boleh melihat pengalaman baru, mendapatkan pengalaman-pengalaman, hal-hal yang indah bersama dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang mereka kasih. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan biarlah juga mereka terus diberikan kerinduan, kepekaan akan kasih Allah yang besar dalam hidup mereka. Beri kesehatan, kekuatan, dan apapun yang sedang mereka impikan dalam hidup mereka, doakan Tuhan menolong dan campur tangan. Saya doa untuk Pastor David Samuel di Surabaya. Terima kasih Tuhan, juga untuk hamba-Mu ini yang selalu rindu untuk belajar. Tuhan tolong juga kerinduannya untuk melayani, dan biar semakin lama dia semakin terbuka, dikuatkan oleh Engkau dalam pelayanannya. Tuhan menolong semuanya. Saya serahkan gereja yang dikelolanya, juga pekerjaannya sebagai seorang pengacara, juga mamanya Tuhan, dan juga jemaat yang digembalakan dalam nama Yesus. Saya berdoa. Dan juga saya berdoa untuk Pak Bakti Silo yang ada di Bekasi dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang dosen, sebagai seorang pelayan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong dalam semua kegiatannya. Untuk Pastor Jackie Misa yang ada di Palembang,
Saya menyerahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan menolong dalam pelayanannya, berikan hati yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan. Saya membawa juga Pak Hari Prem yang ada di Bali, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberi keberanian, kekuatan untuk terus berdiri teguh di dalam sound doktrin. Saya doa untuk Pak Agus Budi Harjo, Tuhan, yang ada di Bandung. Terima kasih Bapak untuk Pak Agus yang memiliki hati yang rindu untuk mencari Engkau. Beri kesempatan dia untuk senantiasa berada di dalam jalan-jalan-Mu dan juga mengamalkan atau memberitakan sound doktrin atau berdiri teguh dengan kuat di dalam sound doktrin. Saya berdoa untuk istrinya yang atau keluarga mereka yang baru saja berduka cita oleh karena kehilangan salah satu anggota keluarga, mertuanya. Tuhan, saya berdoa kiranya penghiburan daripada Tuhan turun di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan terus-menerus memberikan kekuatan kepada mereka untuk bangkit kembali dan melihat semua rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kami serahkan juga Ibu Mika Kilapong yang ada di Jepang. Saya berdoa, berikanlah dia Tuhan hati yang berani, berikanlah kepada dia Tuhan semangat untuk belajar sound doktrin, berikanlah dia komitmen yang kuat untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran yang alkitabiah. Saya doa untuk Pak Yosef Pantau yang ada di Seattle, Amerika Serikat. Tuhan juga menolong keluarganya bersama dengan istri dan anak-anaknya, usaha-usahanya yang mengalami kesulitan saat ini, baik di Amerika maupun di Indonesia. Tuhan menyertai dan Tuhan menolong. Bapa, terima kasih banyak, pakai kami semua Tuhan untuk melayani Engkau di tempat di mana kami berada. Kami sudah mendengar firman-Mu, biar kami semakin kuat di dalam Engkau. Saya doa untuk Pak Ulpa Tandi Bulo yang ada di Jayapura. Terima kasih untuk Pak Ulpa yang berkobar-kobar hatinya untuk sound doktrin, memberitakan sound doktrin, membagikan sound doktrin. Dia bahkan Tuhan terus belajar untuk melepaskan kebenaran-kebenaran yang alkitabiah. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini bahkan lebih lama, lebih kuat lagi, semakin berani, dan dia boleh belajar terus supaya apa yang dia pelajari dapat dia bagikan kepada orang lain. Berkati dalam pekerjaannya, pelayanan, dan juga beri kesehatan secara penuh. Doa Tuhan untuk Ibu Poni Dumais yang ada di Timika, saya menyerahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan terus membawa dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak dan Ibu Mabuai yang ada di Papua, Tuhan. Tuhan juga tolong supaya mereka juga bergiat bagi kebenaran Injil-Mu, untuk berjalan di dalam kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Ini doa kami bersyukur, merasa terhormat sekali kami boleh berdoa, karena Engkaulah yang menyuruh kami berdoa, karena kami berdoa berdasarkan janji-Mu, agar Tuhan membuka pintu-pintu pekabaran Injil untuk supaya sound doktrin bisa mendapat jalan, didengarkan, dipercaya, bahkan dipraktekkan dalam hidup setiap umat-Mu. Ini doa kami. Saya juga teringat satu lagi Tuhan untuk Ibu Hetty Desi yang ada di Kasar bersama dengan suaminya Lengkong Kusoy dan anak-anaknya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah dia boleh bertumbuh terus bersama dengan keluarganya. Mereka boleh mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan, mempercayai sound doktrin, dan berjalan teguh di dalam kebenaran. Tuhan tolong usaha-usaha yang dilakukan, buka jalan bagi setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh suaminya. Bantu supaya mereka hidup dengan sejahtera juga Tuhan, dijauhkan dari semua yang jahat, niat-niat jahat dari orang-orang lain yang tidak mungkin senang dengan hidup mereka.
Dalam nama Yesus kami menyerahkan semua hal yang sudah kami doakan dan percaya bahwa Tuhan menjawab doa tersebut. Tidak ada satu doa pun yang terlewatkan dari hadapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berdoa bersama dengan kami, baik yang bersama-sama di Zoom service, Ibu Rina Siaan dan suami Pak Sanen, juga Ibu Christine yang ada di Batam, Bu Rina juga ada di Batam dengan suaminya, Ibu Renata yang ada di Amsterdam. Sampaikan salam juga kepada Tante Deti dan Ibu Pendeta yang ada di sana, juga Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney. Kita akan berjumpa dalam waktu kemudian, minggu depan, waktu yang sama, dan dalam jadwal-jadwal Sound Doctrine lainnya. Tetap bersemangat, tetap kuat, berdiri teguh atas kebenaran. Kita sendiri yang akan membuka pintu itu, karena Tuhan bekerja melalui kita, menyampaikan kasih karunia Tuhan melalui hidup kita. Saya Wanda Dumais dan istri saya Erna Dumais. Kami mau ucapkan sekali lagi, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.